Halo Mas Deka. Halo. Welcome to Tel Podcast. Telepon Podcast. Senang banget diundang di Telepodcast. Apa kabar, Felix? Oh baik dong. Ini adalah reunian kita nih, reunian orang Polaris ya. Reuni ya? Ini udah lama banget dong. Kita terakhir ketemu di radio itu tahun 2002-2003 kayaknya. 2002. Enggak, bukan. Lulusnya 2000 ya. Salah dong. Berarti ya angkatan 2000 lah kurang lebihnya. Lama ya? 2000-an awal mungkin ya. Iya 2000-an awal. Lama loh. Lama loh. Ini berarti kita udah 21 tahun Mas Deka kita belum ngobrol kayak di radio. Iya. Iya kan? Ya. Ternyata ya. Lama banget. Podcast ya. Ini salah satu adalah media penyaluran hobi siaran, jadilah telepon. Kayak ini ya, jaringan kasih gitu ya. Bukan orang yang hilang. Tapi Mas Dika sehat ya? Alhamdulillah sehat, thank you. Sehat, dan kayaknya kemarin lagi sering banget, rutin banget yoga, betul dong? Betul, jadi selama 2 tahun terakhir ini ya, saya kebetulan memutuskan untuk mencoba istirahat dari dunia korporasi, karyawan, kerja kantoran. Oke. Dan mulai merintis untuk dunia kesehatan mental, well-being, especially di yoga, jadi guru yoga gitu. Tapi kalau boleh tahu, sebenarnya yang membuat seorang Ryu Deka ini mendalami itu karena apa? Karena surroundingsnya ini mulai ada yang toksik, kemudian pengen kasih tahu mereka yang benar, atau dari pribadi, atau kenapa tuh yang bisa nyemplung ke yoga sebenarnya kalau boleh tahu nih? Biasanya kan kalau hampir setiap orang ya Alex ya, berubah itu kan kalau ada situasi yang membuat dia kepentok ya. Iya benar. Biasanya kayak gitu. Kan dia sakit karena sakit. Nah, bangkrut karena itulah gitu loh. Tapi untungnya kalau waktu itu kondisiku ketika akhirnya memutuskan untuk berubah, pivoting istilahnya ya, jadi berubah haluan itu. Iya. Lebih kepada karena kegelisahan gitu. Kegelisahan. Gitu. Jadi waktu itu aku ingat banget menjelang umur 40. Bentar, 40. Sekarang bukan baru 25 nih. Jiwanya kayak 25. Oke. Lanjut lagi. Jadi menjelang umur 40 tahun, itu sekitar 2 tahunan lalu itu, sempat ini kan, karena kondisi di kantor juga waktu sedang burn out, jadi udah banyak banget stres kerjaan dan gak bisa handle segala macam waktu itu. Akhirnya mikir, apakah memang aku akan selamanya akan di posisi seperti ini ya gitu. Terus mulai muncul tuh sebenarnya apa sih yang dicari itu, apa sebenarnya hidup itu apa gitu. Kegelisahan tuh muncul ya. Muncul gitu, karena kadang-kadang ketika kita sudah betul-betul nggak bisa pegang kendali ya, istilah kayak gitu kan, dengan diri kita sendiri, kan jadi apa yang kita lakukan jadi kerasa nggak enak, apa yang kita dapat juga nggak bisa kita nikmatin gitu kan. Jadi kayak kerja tuh capek, tapi terus sampai rumah capeknya tuh kayak bingung, gue capek ini ngapain aja ya gitu. Nah, tuh banyak kayak gitu tuh. Kayak segala sesuatu itu dikerjakan jadi kayak autopilot gitu. Yes, benar, betul. Jadi nggak ada rasanya, jadi hidup kayak robot ya. Jadi hidup kayak nggak hidup gitu. Iya. Nah, itu udah tanda-tanda sebenarnya kita harus mulai coba tarik mundur dulu nih. Oke, sebenarnya apa yang aku pengenin, apa yang terjadi sejauh dalam hidupku gitu. Nah, kemudian akhirnya dari berbagai macam perenungan sampai kemudian sempat juga ada rezeki, sempat umroh segala macam. Iya. Akhirnya di situ dapat semacam kesimpulan pribadiku kalau berarti memang sudah saatnya aku mencoba untuk beralih ke stage of life berikutnya gitu. Berarti naik tahapan berikut ya, ibaratnya kayak gitu ya. Dan kemudian kan mikir, apa ya, next stage of life-nya apa ya gitu loh. Kita cari lagi kalau diri sendiri gitu kan. Iya. Ternyata
Aku mencari sesuatu yang aku sukai, yang aku pikir bisa berlangsung jangka panjang, dan yang pasti harus ada satu hal yang harus ada di situ adalah harus ada kasih manfaat ke orang banyak gitu, orang lain gitu. Oke. Akhirnya pada kesimpulan yoga akhirnya ke situ. Nah dari yoga kemudian jadi jadi bercabang kemana-mana kan, yang intinya sebenarnya fokusnya sama, yaitu tentang bagaimana kita mengelola diri sendiri, tentang bagaimana mindful itu bagaimana kita bisa sadar sepenuhnya dengan kondisi kita setiap saat di present moment, di saat ini. Jadi kita nggak sibuk dengan pikiran yang ngawang-ngawang buat masa depan, nggak khawatir dengan pikiran masa lalu. Nah itu jadi modal utama buat kita bisa lebih enak buat ngejalanin hidupnya. Karena sering banget orang kayak gitu ya. Jadi dia hidup di sekarang, tapi pikirannya mikir ke depan-depan mulu gitu ya. Bener kan? Iya kan. Betul. Jadi dia malah jadinya orangnya jadi resah, jadi nggak pede dan lain sebagainya karena mikirnya yang belum terjadi udah dipikirin dulu gitu ya. Kebanyakan kayak gitu. Itu memang jadi challenge untuk orang-orang saat ini, termasuk generasi-generasi yang sekarang ini dan seterusnya. Karena pertama kita hidup di Indonesia ini kan hidupnya di masyarakat komunal ya, berkelompok gitu. Jadi kayaknya semua tuh harus dengerin apa kata orang gitu. Sebenarnya kayak gitu ya. Jadi ngikutin apa orang ya, apa kata orang lain gitu. Jadinya kita jadi kayak sebenarnya gua nggak pengen ke situ, tapi kok standar orang yang dibilang sukses seperti ini, jadi aku harus ngikutin gitu. Padahal kan semua orang kan jalannya lain-lain ya. Gitu. Benar. Tapi nyambung ke situ ya Mas Dekani. Aku karena ada beberapa teman-teman keresahan mereka dan beberapa ada juga yang nge-DM. Satu masalah ini kayaknya aku mau share dan minta pendapat seorang Rio Deka, mindful storyteller ya, betul ya? Ini yang banyak sekali dialamin sama banyak rata-rata sih yang umur 25-an ke atas gitu ya. Pertanyaan tentang lu kapan meritnya gitu. Lu kapan merit? Waduh. Gitu. Itu sering banget ditanyain lu. Nggak usah jauh-jauh sih, nggak usah jauh-jauh. Karena gue sendiri tanyain gitu Mas. Kapan nikah gitu ya? Iya. Iya kan? Kapan kawin, kapan nikah, kapan ibu dikasih cucu, kapan nyusul, semua. Bener. Tapi gini ya Mas Deka. Karena aku sendiri, pengalamanku sendiri ya, itu sering banget ditanyain kayak begitu. Dan ketika di umur 30 awal, aku ditanya kayak gitu pasti emosi bawaannya. Itu di 30 awal tuh. Dan kemudian umur 35 tuh udah masa bodoh amat deh, orang nanya lu kapan nikah, jadi udah cuek gitu. Tapi beberapa teman-teman tuh ada yang nggak bisa kayak Felix nih gitu ya. Nah ini sebenarnya kondisi apa nih gitu. Dan mereka harus ngapain dengan hal kayak gini gitu. Kalau ditanyain kondisi apa, itulah kondisi masyarakat kita pada umumnya. Yang komunal tadi ya. Sebenarnya. Yes, gitu. Jadi ya karena akhirnya jadi gini, one size fits all kalau istilahnya. Jadi satu ukuran baju itu dipakai untuk semua orang. Iya, jadi standar sesuatu itu harus dipakai buat semua orang. Kalau istilah Jawanya itu gebiah uyah ya. Jadi semua disamain ya. Gitu. Padahal satu hal yang harus kita ingatkan sebenarnya, semua orang tuh nggak ada yang sama jalan hidupnya. Beda-beda, betul. Iya, ibaratnya gini, kalau dalam latihan yoga pun, satu pose itu tiap orang akan melakukannya pasti akan berbeda. Karena struktur tulang tiap orang berbeda. Oke. Jadi satu orang misalnya diajak untuk membungkukkan badan ke depan gitu. Ada yang bungkuknya bisa langsung 90 derajat, ada yang cuma sekian derajat segala macam, ada yang mungkin agak susah segala macam. Dan apakah itu salah? Tidak. Enggak. Karena kondisinya adalah memang berbeda tulangnya. Akan lebih salah, akan jadi salah kalau
kita memaksakan diri. Malah cedera, betul nggak? Yes. Nah, itu yang salah. Karena bayangan kita, aku melihat misalnya nih, aku melihat di YouTube yoganya kalau misalnya gerakan ini harus sejauh itu. Misalnya. Jadi kalau aku nggak sejauh itu, aku salah. Bener gerakannya gitu. Iya. Nah, itu kan bahaya. Artinya apa? Kita belum mengenal tubuh kita, belum mengenal diri kita. Kita mengenal diri kita seperti seharusnya yang dikatakan oleh orang lain, seperti itu gitu. Yes. Ini kan memang akhirnya jadi permasalahan karena jadi memang bagian dari society, budaya kita, memang standarisasi itu akan ada terus gitu. Itulah makanya masalahnya adalah digeneralisir gitu ya jadinya ya. Iya. Tapi kan akhirnya kita banyak hal-hal yang bisa kita cari komunikasikan ya kayak gitu kan. Karena sekali lagi banyak, ini bisa panjang banget milik kalau masalah ngomongin soal pernikahan. Nggak apa-apa dong. Karena gini, menikah ya. karena case yang terbaru aja nih, ada teman gitu ya. Dia ini karena desakan orang tua gitu ya, ditanyain kapan nikah, akhirnya memutuskan untuk menikah dengan istilahnya ta'aruf ya. Langsung nih ta'aruf 3 bulan, kemudian menikah, dan 3 bulan berikutnya dia cerai loh. Nah, ini ternyata basicnya itu adalah karena dengerin orang tua doang gitu, bukan dirinya sebenarnya. Jadi ini kayak desakan jadi ujung-ujungnya. Nah ini ya, kalau kayak begini kan kayaknya ngelihatnya jadi kasihan ya untuk mereka-mereka yang nggak bisa menghadapi tekanan kayak begitu untuk kehidupan mereka, betul nggak? Betul, dan kita juga nggak bisa menyamaratakan semua kondisi ya. Mungkin di bagian kita, keluarga kita mungkin lebih agak sedikit fleksibel gitu kan. Tapi orang lain mungkin nggak bisa segala macam. Jadi ya kita nggak bisa samain di sepatu mereka gitu. Benar. Kan? Tapi memang pada akhirnya sebenarnya gini, Lex, semua apapun yang kita lakukan di dunia ini itu pasti ada latar belakangnya, ya kan? Ada latar belakang, ada backgroundnya. Yes. Itu kan background kita tuh ada di dalam pikiran bawah sadar kita mungkin. Yang kita mungkin ada sekitar, ada rahasia, ada luka batin, ada trauma segala macam lah gitu, ya kan? Tapi pada akhirnya dari apapun latar belakang itu akan menimbulkan konsekuensi ke depannya. Itu pasti, itu hukum alam seperti itu. Termasuk juga kalau misalnya kita memutuskan buat menikah, misalnya ya, gitu loh. Kemudian kan ditanya, menikah buat apa sih? Gitu. Kan ada backgroundnya nih kalau kita menikah. Yes. Kalau yang tadi mungkin karena ingin enak sama orang tuanya, benar, segala macam gitu. Ya. Ada juga mungkin jawabannya adalah aku menikah karena aku pengen punya keturunan, gitu. Ya. Ya kan? Oke. Betul. Kemudian tanya lagi, kalau kamu punya keturunan, kamu punya anak, emang tujuan punya anak biar apa, gitu. Nah, itu kan ada beda lagi tiap orang. Iya. Ada yang pengen supaya meneruskan usaha dia gitu. Atau ada juga yang karena supaya aku punya teman nih di waktu tua gitu. Iya. Itu ada kan yang ngurus gitu. Ada yang ngurus gitu. Dari 2 contoh itu aja akan berbeda nanti cara mereka itu untuk mendidik anaknya. Misalnya orang tua itu tadi yang kedua ya, supaya anakku ngurus aku ketika tua nih gitu. Berarti yang ada pikiran orang tua itu adalah anak itu harus terlihat kehadirannya, benar kan? Iya. Teman. Jadi next, misalnya ketika besar anaknya dapat beasiswa harus kuliah di luar negeri gitu, itu good news kan? Harusnya good news. Tapi buat orang tua kira-kira gimana? Itu jadi bad news. Bad news karena ninggalin, jadi tujuan jauh jadi terganggu. Nah itu kan akhirnya konfliknya muncul lagi gitu loh. Jadi pasti banyak sekali hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita memutuskan sesuatu, apalagi sesuatu yang besar seperti pernikahan gitu.
Aha. Ya kan? Nah, jadi betul. Kalau jadi sekarang gini loh, kebanyakan kan yang ditanyakan seperti ini itu mereka-mereka yang sudah boleh dikatakan cukup umur untuk menikah nih gitu ya. Jadi kayak umur-umur 25 nih kayak di masyarakat Indonesia itulah lu harus menikah gitu karena itu sudah waktunya menikah. Makanya sering ditanyain kan, lu kapan nikah? Ketika nanti mau pulang kampung pas lagi Lebaran itu ada yang bikin status, aduh malas pulang kampung nih, ntar kalau pulang kampung ditanyain kapan nikah gitu. Nah sebenarnya buat mereka-mereka yang kayak begini, yang mungkin secara psikis mereka tidak siap, kan jadinya mereka tertekan dan ujungnya mereka memilih untuk, kadang nih ada yang memilih untuk asal memilih dan ujungnya jadi bubar juga, atau malah tertekan banget jadi hidupnya jadi tidak bahagia. Nah sebenarnya harus gimana sih Mas Deka kalau pendapatmu nih? Kalau menurut pendapatku sendiri, apa yang ada di kondisi seperti itu sudah ada di luar kendali kita sebenarnya. Karena gini, kita nggak bisa mengendalikan apa yang akan orang katakan pada kita. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang akan orang pikirkan tentang kita. Itu kan di luar kendali kita ya. Benar. Jadi, ibaratnya kita fokusnya harus dipisahkan. Apakah kita mau fokus kepada permasalahan atau fokus pada cara kita melihat masalah itu gitu. Ya. Karena kalau misalnya kita fokus ke masalahnya itu, orang-orang itu suka mengganggu dengan pertanyaan itu, kita kan nggak bisa mengendalikan mereka ngomong apa ya. Benar. Mungkin memang mereka itu bawaannya bahagia ketika nanya itu ya. Mau diapain lagi gitu. Memang mau di-flash satu-satu orangnya kan. Jadi switch-nya fokusnya kepada cara kita untuk menghadapi hal tersebut. Jadi ke diri kita dong, benar nggak? Ke diri kita ini yang untuk menghadapi. Cuman itu yang bisa kita lakukan kan? Benar. Jadi kita nggak usah pedulikan dengan omongan orang dong ketika dia ngomong dan selalu bertanya kapan nikah. Ya udah kita cuek aja, betul nggak sih? Kita berlaku cuek aja. Memang kadang-kadang kedengeran gampang ya, cuekin aja gitu kan. Tapi kan kita juga nggak bisa ya. Nggak semudah itu memang. Beberapa orang tuh nggak bisa cuek aja ternyata. Betul. Jadi ya bagaimana cara menyikapinya ya pelan-pelan kita cari. Ini sebenarnya aku tanya ini karena apa ya? Mungkin tadi misalnya orang tua gitu. Pernah nggak tanya ke orang tua ketika didesak untuk menikah? Coba tanya sebenarnya apa sih yang orang tua inginkan dengan menyampaikan pertanyaan seperti itu? Apakah supaya aku bahagia, supaya kita bahagia? Nah, bahagianya kan sebenarnya kan akhirnya kan kembali lagi ke kita yang menjalaninya kan. Benar. Gitu. Memang pasti semua orang tua di mana-mana pasti ingin anaknya bahagia gitu. Yes. Tapi bahagianya setiap orang, standar bahagia setiap orang itu berbeda. Tapi pemahaman seperti ini, ya Lex ya, kita nggak bisa sampaikan begitu saja ke orang tua kita. Karena mungkin mereka kalau ngomong kayak gitu langsung, orang tuh bisa jadi juga shock ya. Iya, karena beberapa yang tidak siap ya. Iya. Bayangin orang tua kita yang merupakan produk generasi zaman dulu yang informasinya nggak seluas kita sekarang gitu kan. Itu ya mereka cuma ngertinya adalah posisi hidup seperti itu, pilihannya cuma itu ya kan. Iya. Sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, mati udah gitu kan. Iya kan gitu aja. Betul. Ada opsinya yang habis sekolah, kuliah, nggak kerja dulu, tapi setahun backpackeran dulu gitu, buat mereka itu aneh gitu. Tapi sekarang ada kemungkinan seperti itu. Jadi memang itu harus dikomunikasikan gitu. Apalagi kita bilang mah gitu kan. Sekarang ini kan bahagianya tiap orang tuh sangat beda-beda gitu kan. Itu buat mereka mungkin nggak masuk gitu. Menurut mereka bahagia itu seperti ini gitu. Tapi kemudian ketika kita bisa menyampaikannya dengan oke, kalau memang tujuannya adalah memang ingin melihat bahagia, saya bahagianya adalah status seperti ini nih gitu loh.
Jadi saya bahagia dengan pekerjaan, dengan sahabat, segala macam. Kan ada diskusi lagi di situ tuh. Berarti si orang ini pun dia juga harus tahu ya, dia bahagianya tuh kalau apa, betul nggak? Iya. Dia biar nanti jadinya biar dia nggak bingung juga kan, ketika dia mau bahagia gue apa ya, gitu malah bingung. Ada juga orang bingung ya, aku bahagia kalau apa ya. Nah ini nanti perlu lagi mendalami atau mencari tahu kebahagiaan dia sebenarnya di sisi yang mana, betul nggak kayak gitu? Betul, dan itu kan namanya proses pembelajaran mencari, itu kan nggak sehari 2 hari Alex ya. Rata-rata berapa hari Mas Deka kalau kayak gitu tuh? Pengalaman dirimu nih. Seumur hidup nyarinya. Karena belum tentu juga ya. Orang bilang sekarang ini udah kebahagiaanku, passionku di sini ternyata bisa berubah juga sih ya. Berubah. Semua orang tiap detik bisa berubah gitu. Jadi ya kalau misalnya kita tidak tahu sebenarnya tujuan kita ada di dunia ini untuk apa, ya susah sebenarnya. Dia akan selalu ya mengikuti air aja, kayak angin kemana ikut gitu. Jadi nggak tahu tujuannya dia kemana ya. Betul. Karena kebetulan kayak sekarang pun sudah di cerita pribadiku sendiri sudah hampir nggak ada tuh yang nanya kapan menikah gitu, karena memang mungkin pelan-pelan semakin banyak yang bisa mulai terbuka pemahamannya juga gitu, kalau memang banyak macam jenis orang di dunia ini dan nggak ada yang sama gitu loh. Yes. Dan kita nggak pernah betul tahu apakah orang yang terlihat senang di sosial media dia betul bahagia, apakah dia hanya sekedar pelarian supaya ingin terlihat bahagia, kan kita nggak tahu. Benar. Gitu. Jadi kamuflase ya. Betul, kita nggak bisa betul-betul bilang orang yang tidak menikah tidak bahagia. Bahwa keluarga yang sempurna itu adalah orang yang terdiri dari bapak, ibu, anak. Ya. Apa dengan bapak, dengan ibu yang punya anak, apa mereka nggak bahagia? Iya, betul sekali. Bagaimana dengan orang tua yang cuma terdiri dari bapak dan anak tanpa ibu? Apakah mereka juga tidak berhak dilabeli bahagia? Belum tentu gitu ya. Benar. Jadi banyak macamnya di dunia ini. Iya. Cuman satu macam, satu ukuran buat semua orang. Karena aku jadi sebenarnya ini beberapa temen ya, sebelum mereka menikah, mereka bilang, gue pengen nikah. Nah ketika ada temen nih udah nikah dan kemudian ketemu dengan permasalahan mereka, dan mereka ngomong di depan teman-teman mereka, lu jangan nikah dulu deh, kan jadi aneh ya. Tapi pengalaman Mas Deka sendiri deh, dengan teman-temanmu juga gitu, mengalami hal seperti ini juga dong pastinya. Yang mana nih? Yang pertama nih udah ngotot banget pengen nikah nih temen gitu kan, tapi ketika udah nikah tiba-tiba ngomong sama temennya juga bahwa jangan cepet nikah deh, nikah tuh gini gitu. Jadi kayak dimentahin lagi. Nah ini yang menjadi sebuah pertanyaan kan, ketika orang itu, ini bukan karena seorang Felix ini juga sekarang memang belum menikah dan menyatakan tidak ingin menikah gitu ya, tapi kita kan di sini pengen memberikan sebuah jembatan buat teman-teman yang punya problem hal yang sama ini, ditanyain terus tapi mungkin mereka belum tahu caranya untuk menghadapi itu, biar mereka paham gitu menghadapi ini tuh bagaimana caranya kan gitu ya. Nah kalau Mas Deka sendiri nih ngeliat kayak pengalaman Mas Deka sendiri ditanyain kayak begitu dan sekarang mereka udah nggak pernah nanya lagi, sebenarnya tips yang paling mujarab itu apa untuk menghadapi hal seperti itu? Tips yang paling mujarab adalah mulai belajar untuk pertama tadi cari pemahaman dulu. Sebenarnya apa sih yang kita cari di dunia ini tuh apa sebenarnya? Hidup kita tuh mau buat apa sebenarnya? Karena pada akhirnya ini mungkin agak berbau agak dalam dikit ya, tapi kalau menurut saya kita ini diturunkan sama Tuhan ke dunia ini supaya apa? Supaya kita bisa bermanfaat buat orang lain. Wow, Sesimpel itu. Dengan cara apapun yang kita bisa.
dengan status apapun yang kita miliki sekarang, kita mau sendirian, mau berkeluarga, mau karyawan, mau freelancer, segala macam, intinya kita harus bermanfaat, membantu buat orang lain gitu. Jadi sebenarnya ketika kita, memang ada yang bilang memang menikah itu memang ibadah gitu ya. Yes. Saya juga percaya itu. Tapi jangan lupa juga banyak ibadah lainnya juga yang bisa kita lakukan juga untuk bisa memenuhi tugas kita nih sebagai khilafah di dunia, misalnya seperti itu. Gitu. Jadi ibaratnya gini, misalnya saya belum berkeluarga, gitu. Saya nggak punya anak, gitu kan? Saya belum berumah tangga. Tapi dengan saya mengajar yoga bagi seorang ibu atau seorang ayah, gitu kan? Saya bisa membantu menyelamatkan keluarga mereka. Karena misalnya mereka stres di kantor, di rumah sedang ngamuk-ngamuk, saya dengan yoga jadi lebih bisa tenang, keluarganya terselamatkan gitu. Itu menurut saya juga bagian dari saya sebenarnya sudah punya keluarga juga tanpa harus menikah. Ya. Jadi posisinya itu bermacam-macam gitu. Jadi sadari dulu sebenarnya tugasku ini apa di dunia ini, terus kebahagiaanku itu sebenarnya apa, dan selama aku bisa memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan buat orang lain, termasuk tidak mengerugikan keluarga, tidak merusak nama baik orang tua, apapun itu, sebenarnya kita baik-baik aja gitu loh. Tapi memang sekali lagi ketika tekanan itu muncul, ya karena kita tidak bisa mengendalikan tekanan itu supaya nggak muncul, ya kita coba kuatkan lagi nih untuk mentalnya mental kita gitu. Itu tadi kuatin mentalnya dengan waktu itu akhirnya justru malah almarhumah ibu saya yang ketika waktu itu sempat dibercandain sama tetangga gitu kan, kapan ini bujane merit gitu kan, segala macam gitu. Ibu saya nggak cuman bilang udah doain aja anaknya bahagia gitu. Itu udah dalam banget ya. Ya, jadi ya karena gini Felix, mungkin orang-orang yang nanya seperti itu tuh mereka juga tidak punya maksud apa-apa gitu loh. Itu cuma jadi basa-basi biasa, ada yang cuma sekedar ngegoda segala macam gitu. Kadang kita aja terlalu masukin hati gitu. Terlalu sensi ya. Nah, tidak ya orangnya ya. Jadi kadang-kadang pikiran terus gitu. Jadi ya udah, tinggal aja ya udah. Tanya gitu, senyumin gitu, bilang aja ya, doain aja tante ya, tante ya, doain aja gitu. Ya anggap aja itu sebagai doa, harapan, ya udah. Benar. Jadi take it easy aja sebenarnya ya. Simpelnya nggak usah dipusingin dengan omongan orang. Benar nggak sih maksudnya? Karena kalau kita terlalu memusingkan omongan orang yang sebenarnya nggak berfaedah juga buat hidup kita, itu kan malah jadinya kita nggak bisa menikmati hidup kita sendiri, benar nggak? Ya, benar. Dan kalau kita mau mendengarkan, kita perlu mendengarkan kata orang ya. Betul, benar. Tapi kita harus memilah ya. Juga memilah, bikin circle. Sampai sejauh mana circle yang mau aku akan dengerin. Oke. Apakah sebatas circle keluarga aja? Yaudah aku cuma dengerin keluargaku aja. Tetangga bodo amat, lebih jauh dari tetangga dengan kantor makin aku dengerin segala macam gitu kan, kita lebih enak hidupnya ya nggak? Iya, nggak pusing lah ya, nggak pusing dengan di luar circle tadi. Kita nggak usah dengerin omongannya, udah kita menentukan itu dulu dari diri kita. Iya, dan ketika kita bisa menentukan circle itu, kita lebih bisa mendengarkan apa masukan mereka. Kita juga harusnya bisa berbesar hati mau berkomunikasi dengan mereka. Masalahnya di budaya kita juga, kita udah males duluan gitu loh. Takut juga untuk membuka pembicaraan seperti tadi misalnya. Ya kan? Kapan misalnya terakhir ngomong dengan Bapak Ibu tentang bahagia gitu. Nah itu dia. Itu mungkin bukan sesuatu tema yang apaan sih lu ngomong-ngomong bahagia gitu. Kan aneh ya. Itu bukan sesuatu yang umum gitu. Tapi ya akhirnya kenapa tidak jalan komunikasinya, karena macet. Nggak ada yang mau membuka omongan, dan biasanya
kalau orang tua kita bukan tipe orang seperti itu, ya kita sebagai anak yang harus coba berbesar hati untuk membuka percakapan seperti itu. Karena sebagai orang tua, mereka punya hak untuk berbicara. Sebagai anak, kita juga punya hak untuk didengarkan. Wah, ini buat yang dengerin podcast ini, ya semoga sih mereka atau ini ya teman-teman yang lagi mengalami problem seperti ini jadi lebih kebuka ya caranya untuk bisa entah ngobrol sama orang tua mengenai hal ini atau menghadapi omongan-omongan dari orang lain mengenai pertanyaan itu tadi. Tapi Mas Deka, ini last question nih. Karena kita kalau ngebahas tentang kayak gini bisa panjang banget kan ya. Tapi memang ini jadi part 1 part 2 aja. Iya. Karena emang pertanyaan ini tuh benar-benar pertanyaan yang sebenarnya tuh kalau dilihat memang kagak ada faedahnya gitu kan. Tapi ini banyak bikin orang yang denger ini dan merasa bahwa dia ditanya seperti itu jadi bikin dia jadi bad mood, jadi bikin dia nggak fokus, jadi uring-uringan kan, itu banyak banget kayak gitu tuh. Nah ini pertanyaannya nih Mas Deka. Ketika misalnya teman kita nih ada yang ngalamin hal kayak begini, ditanyain kapan nikah, tapi di tipikalnya adalah ya bukan tipikal yang bisa vokal gitu, nggak bisa vokal ke orang tuanya, jadi dia jadi kayak sendiri doang gitu, dan dia nggak punya circle buat ngobrolin ini, jadi kan dia tertekan nih, kan ada nih orang yang kayak gini kan. Nah sebenarnya apa sih yang tepat untuk mereka lakukan agar mereka punya kesehatan jiwa gitu loh. Jangan sampai mereka jadi gila kan gara-gara pertanyaan kapan nikah. Ya, oke. Untuk yang memang tipikal banyak sih. Saya juga itu kayak gitu. Jadi nggak bisa speak up tentang perasaan ya. Karena kan takut, cowok ngomong perasaan ntar dikira lemah gitu kan. Padahal kan cowok juga manusia biasa kan. Benar. Ya gitu. Betul. Kalau misalnya memang butuh untuk berkomunikasi tapi nggak berani speak up, ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama, ngomong dengan diri sendiri dulu. Ngomong dengan diri sendiri. Artinya gini, coba betul-betul disadarin, coba diam dulu deh, jeda, diam gitu. Sebenarnya dirasain yang sedang dirasakan saat ini tuh apa sih gitu dengan pertanyaan itu. Apakah marah? Apakah aku jengkel? Apakah sedih? Apakah takut? Atau apa gitu? Oke, tanya ke diri sendiri ya? Iya, gitu. Dan bagaimana cara ngobrolnya adalah tadi diam dulu gitu, meditasi atau apa, coba ngobrol sendiri. Atau mungkin ada juga sesi namanya journaling gitu. Kayak nulis diary gitu. Oke. Semua aja ditulis semuanya. Ditulis aja gitu ya. Saat ini aku merasakan apa, jebret, tulis semuanya. Tanpa berhenti, tanpa harus dihapus, tanpa dicoret-coret, tulis semuanya sampai kemudian lega, selesai, dibaca gitu. Dibaca hasilnya. Biasanya orang akan kaget, Trix. Ternyata emosiku seperti ini ternyata ya, lebih jelas. Oke. Journaling ya? Karena dengan kita menuliskan itu, kita jadikan terkoneksi dengan otak nih, tangan kita. Iya. Itu otomatis apa yang ada dalam otak kita, kekusutan benang dalam otak kita tuliskan di kertas gitu kan, itu akan membantu kita mengurai kekusutan di otak kita. Yang tadinya cuman kita kira-kira aja nih di dalam kepala, begitu kita tuliskan akan vividly clear, terlihat jelas emosi itu ada. Oke. Dari situ kemudian kita bisa pelan-pelan cari solusinya gitu. Dan misalnya perbincangan seperti itu perlu dilatih setiap saat sesering mungkin sampai kita betul-betul paham tentang diri kita sendiri. Supaya connect lagi nih antara dada sama pikiran kita. Makanya tadi kita harus ajak ngobrol diri kita ya. Kita harus ajak ngobrol. Karena seringkali kita nggak ngajak ngobrol diri kita sendiri bahkan ya. Kita sering gak dengerin, kita yang maksa tubuh kita buat dengerin apa yang kita mau kan. Tapi pernah gak kita dengerin badan kita atau maunya mereka? Betul. Berarti yang pertama adalah dengerin, ajak ngobrol diri kita. Yang pertama nih. Betul ya? Iya, dari situ kan ketahuan sebenarnya apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan.
Yes. Secara jujur. Karena kan nulis itu kan kita nggak perlu takut dinilai orang lain, takut dicemooh segala macam. Yeah. Tapi jujur, ya kan? Betul. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya ternyata memang cara-cara mindfulness tadi masih belum bisa membantu juga, ya cari pertolongan pihak ketiga, itu kayak psikolog gitu. Oke. Dan ini nggak rekomen kalau kita bicara ke orang lain yang memang tidak capable buat ngomongin masalah itu ya? Ya, memang perlu hati-hati ya kita untuk mencari orang yang bisa kita jadikan tempat sampah gitu ya. Karena aku lihat postinganmu terakhir nih, di Facebook itu tentang tempat sampah. Oke. Iya, gitu. Karena alih-alih kita bisa lega, malah makin runyam nanti, karena mungkin orang yang menjadi tempat sampah itu belum bisa memposisikan yang tepat. Kadang-kadang kita dengerin, bukan kasih solusi gitu kan. Benar. Nggak semua orang bisa seperti itu. Tapi kalau kita ke profesional, pasti sudah ada jaminan lah kalau kita akan bisa dapat pilihan untuk solusinya gitu loh. Oke. Mostly kan kita kan biasanya kita takut ya, malu ya kalau kita ke psikolog gitu kan. Saya dikira gila katanya. Orang bilang psikolog itu pasti dikiranya gila. Padahal kan enggak juga gitu. Enggak lah, lo kayak kita medical check up aja lah gitu kan. Kita sakit kan. Bener. Dan sekarang bisa pakai BPJS ya. Oke, berarti kalau yang pertama dia belum berhasil, yang kedua dia coba dengan orang ketiga ya, pihak ketiga untuk bantuin dia untuk carikan solusi. Betul. Dan nanti ujung-ujungnya adalah kan kita akhirnya ketemu lagi nih, misalnya sudah nggak bisa lari kemana-mana lagi nih, misalnya orang tua memang sudah sangat-sangat mengultimatum harus menikah gitu kan. Iya. Iya. Dari situ kan kalau misalnya sudah tidak bisa ada bergabung lagi lah istilah seperti itu, ya pilihannya kembali lagi mau diturutin ya monggo, kalau enggak ya konsekuensinya tuh pasti ada. Apa yang kira-kira akan terjadi ke depannya ketika kita memilih A atau B, memilih menikah atau enggak gitu kan. Karena kalau bagaimana juga kita tetap harus menaruh respect kepada orang tua kita. Betul. Itu betul banget. Harus kasih respect orang tua kita. Bagaimana juga mereka yang sudah membesarkan kita, ya kita juga nggak tahu apa yang terjadi semenit, sejam, sehari, seminggu lagi ke depan kita seperti apa. Bisa jadi dengan paksaan tanda kutip menikah tadi, ternyata memang jodoh kita ada di hasil paksaan itu juga bisa. Iya, bisa jadi ya, kan nggak ada yang tahu juga. Nggak pernah tahu. Gitu. Nobody knows ya. Nobody knows. Tapi ingat juga setiap setiap hal yang kita lakukan adalah terbelakang alasan, ada konsekuensinya juga gitu. Dan itu otomatis ketika kita menikah dengan alasan yang mungkin tidak kita sukai, itu akan perasaan emosi negatif itu akan jadi racun di dalam diri kita kalau kita nggak bisa mengeluarkan dengan baik. Dan itu jadi kayak trauma, jadi kayak sakit gitu. Dan itu secara energetik, kalau kembali lagi saya belajar dari yoga ya, semua emosi yang terpendam itu lama-lama itu pasti akan naik ke permukaan. Jadi gini, dalam yoga itu badan kita itu merupakan penyimpan racun paling baik badan kita. Penyimpan racun paling baik? Iya. Jadi kalau ada emosi-emosi seperti kemarahan, kesedihan, atau apapun itu, dia akan tersimpan di dalam badan kita. Oh. Gitu. Misalnya, kalau misalnya tentang tanggung jawab di pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga, segala macam, tanggung jawab pasangan, segala macam, itu dia biasanya tersimpan di area shoulder, pundak. Oh. Jadi sering kan kalau misalnya kamu lagi deadline gitu, pundaknya kayak kerasa pegel banget, sakit gitu ya? Ya, tiba-tiba sakit aja.
Itu sebenarnya udah tanda dari badannya untuk, ini beban lu lagi banyak-banyak nih, aja jangan dikerja mulu, istirahat gitu. Tapi kan itu udah ngasih sinyal-sinyal tubuh kita ya. Yes. Cuman kita sering mengabaikannya. Nunggu baru geblak dulu, tepar, baru kemudian sadar. Ya kan? Karena kayak emosi-emosi tadi, kayak kita misalnya menikah karena paksaan, kita nggak ikhlas, kita marah dengan segala macam persyaratan segala macam, kita nggak sampaikan, kita nggak kelola, kita kan memendam itu dalam diri kita kan. Iya. Dan segala sesuatu yang tadi saya sampaikan, semua yang kita tekan ke dalam, secara alami dia akan muncul ke permukaan dalam bentuk macam-macam. Kadang dalam bentuk jantungnya tiba-tiba berdebar gak karuan. Yes. Keluar keringat dingin. Benar. Keluar mimpi buruk saat kita tidur malam, atau berupa benjolan, atau berupa sakit. Itu semua banyak ya dari dalam gitu. Dan lebih lagi dari kita, kalau tidak selesai, nanti trauma itu akan menurun ke generasi kita berikutnya, itu pasti. Waduh. Itu pasti. Jadi kita mewariskan trauma kecil yang kita nggak selesaikan. Jadi kita gitu. Bahaya dong ya. Harus dipahami gitu. Jadi ya, kalau ada masalah jangan dipendam, sampaikan. Kalau ada keberatan, dikomunikasikan. Kalau ada perasaan marah, diterima dan coba diinformasikan. Jadi marahnya itu informatif. Bukan marah yang jangan diekspresikan, tapi dijelaskan marahnya. Kadang orang tapi susah menjelaskan dengan kata-kata ya. Akhirnya dia ambil barang dibanting-banting. Karena dia belum bisa jejak gitu dengan saat ini. Jadi dia masih marah karena satu hal, tiba-tiba dia marah maki-maki sampai bahas yang udah lama-lama gitu. Keluar semua. Jadi kan ini kok jadi keluar konteks ya gitu. Itu sering ya. Jadi dia belum kuat secara mental. Nah itu harus dilatih. Latih mindfulness itu kan juga setiap hari sepanjang umur sampai kita mati, itu latihan baru. Berarti sebenarnya kalau teman-teman yang ngalamin hal seperti ini, bisa juga mereka dilatih dengan ikut latihan yoga ya? Yoga itu cuma salah satu cara untuk berlatih mindfulness, Lexi. Jadi karena salah satu cara untuk kita berlatih mindfulness itu adalah dengan cara cukup dengan mengelola nafas kita. Mengelola nafas, menyadari nafas, udah itu aja. Itu membuat kita langsung bisa terbantu dengan kita bisa lebih tenang. Kan sering tuh kalau kita lagi emosi, nafas kita jadi cepet kan? Betul, tersengal-sengal. Terus teman kita ada yang ngajak kayak ayo duduk dulu, nafas dulu gitu kan. Iya. Terus kita nafas lagi kan, kerjaan lebih tenang lagi gitu kan. Jadi sebenarnya nafas yang lembut, nafas yang panjang, nafas yang tenang, nafas yang benar, kita memberikan sinyal ke otak kita bahwa semuanya itu akan baik-baik saja. Tapi masalahnya tidak semua orang bisa tenang untuk bisa duduk diam untuk menyadari nafasnya. Bahkan mungkin saat ini aja yang lagi dengerin telepon ini, saya tanya, sadar nggak sekarang sedang bernafas? Nggak sadar ya. Baru, sadar kok gitu. Iya, sadar setelah saya tanya kan gitu. Iya benar. Jadi betul. Itu yang sering kali kita bayangannya, kalau harus bisa mindful tuh harus bisa yoga, meditasi sampai terbang ada segala macam. Enggak perlu ya. Sedang makan, sedang jalan, sedang nyetir, bahkan sedang berdoa, sedang kita sembahyang pun itu satu momen mindfulness yang luar biasa. Karena apa? Kita betul-betul memberi perhatian kita di saat itu. Dengan pikiran kita, dengan nafas, dengan doa yang kita ucapkan. Jangan-jangan selama ini kita jadi tidak mindful gara-gara ketika berdoa pun kita cuma sekedar ngomong doa yang hafalan gak jelas tanpa ada rasa, ya jangan-jangan kayak gitu nih, siapa tahu yang jangan-jangan lagi sembahyang pikirannya kemana-mana, habis ini ada meeting ini, habis sembahyang mikirin belum bayar ini segala macam. Benar. Nggak fokus saat ini gitu. Nah, itu penyakit orang modern saat ini. Oke.
Oke, ini dalam banget sih. Kita dari ngobrolin tentang pertanyaan kapan merit bisa jadinya kemana-mana ya. Ini luar biasa sih. Mas Deka, tapi ini keren banget sih. Sharingnya bagus banget. Tapi kalau misalkan teman-teman Felix Puerto Rico ya, teman-teman Felix ini ada yang pengen belajar untuk bisa lebih mindfulness, belajar olah nafas, bisa nggak Mas Deka? Bisa banget. Bisa banget ya. Kalau mau belajar mengolah nafas itu banyak. Kalau mau cari di internet itu tuh banyak banget. Ada namanya breathing technique kan, teknik bernafas itu banyak. Tapi memang harus hati-hati, jangan asal dicoba semuanya gitu. Karena bisa bahaya. Bisa bahaya juga. Karena ada yang nafas justru malah bisa memacu jantung cepat. Supaya kita burning kalori juga ada. Jadi Oke. Jadi hati-hati ya. Gitu. Tapi intinya kalau mereka pengen dapat latihan yang lebih proper, lebih profesional juga, berarti bisa juga nanti kontak ke Mas Deka ya. Sorry, keputus lagi. Oke. Sebelum kita akhirin untuk tel podcast dari Purwokerto ini di Jogja ya? Jogja. Oke, ini kan sebelum kita akhiri nih tel podcast Purwokerto Jogja. Berarti kalau teman-teman yang lagi dengerin tel podcast ini dan kemudian mereka butuh untuk belajar bagaimana menjadi seorang yang mindfulness, itu nanti bisa juga kontak Mas Deka? Silakan bisa kontak di DM Instagram juga boleh. Walaupun saya jarang-jarang banget untuk sharing tentang teknik yoga, teknik bernafas, tapi saya lebih suka sharing tentang bagaimana untuk kita bisa mengelola hidup kita dengan cara yang sederhana gitu kan. Oke. Kalau misalnya mau belajar teknik lagi, kalau saya bisa suggest, coba aplikasi Mindtera itu. Mindtera.id ya kalau nggak salah ya. Mindtera itu MINDTERA, Mindtera. Oke. Itu rekomen banget ya untuk teman-teman yang lagi mungkin mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti itu tadi ya. Betul, gitu. Tapi intinya tetap aja kembali lagi semua, apapun tools, apapun sumber informasi yang ada di luar, tetap aja yang jadi harus dikuatin adalah diri kita dulu. Yes, betul. Gitu. Oke. Mas Deka, thank you banget loh ini ngobrol-ngobrol kita nih dari Purwokerto Jogja. Dengan senang hati. Thank you banget. Memang banyak hal yang tidak semudah yang didengarkan, disampaikan gitu kan. Aha. Tapi yang namanya belajar untuk mengelola hidup tuh harus segera dimulai secepat mungkin dan harus dilakukan sepanjang hidup kita. Yes. Karena itu adalah proses yang berlangsung terus seumur hidup kita. Wow, oke. Thank you banget Mas Deka buat waktunya ngobrol-ngobrol di telepon podcastnya Felix. Semoga nanti kalau ada waktu nanti kita bisa ini ya, ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi yang lebih asik lagi. Siap, ditunggu. Asik. Thank you banget Mas Deka. Thank you. Semoga ini bermanfaat buat banyak orang ya. Iya, mudah-mudahan. Amin. Amin. Semuanya ya. Thank you Mas. Thank you.